Sejarah berdirinya negara Israel memang menjadi gerbang kesengsaraan bagi umat Islam di Palestina. Dahulu, Palestina pernah aman dan sejahtera di bawah kekuasaan Islam hingga berabad-abad lamanya. Namun setelah runtuhnya Kekhalifahan Utsmani, maka orang-orang Barat dan Yahudi mulai mencaplok dan menjajah wilayah kekuasaan Islam. Pada tahun 1917 Masehi, Inggris berhasil menjajah wilayah selatan dan tengah Palestina hingga kemudian menjajah wilayah lainnya. Menyedihkannya lagi, Menteri Luar Negeri Inggris Lord Balfour menjanjikan kepada kaum Yahudi akan memberikan tanah Palestina kepada mereka untuk ditempati dan dijadikan negara. Kemudian, terjadilah perjanjian Balfour yang berisi perjanjian penyerahan Palestina kepada Zionis. Inggris kemudian menganjurkan bangsa Yahudi untuk berimigrasi besar-besaran dari Eropa ke Palestina. Awalnya ada 55.000 orang Yahudi menetap di Palestina yang jumlahnya 8% dari seluruh populasi penduduk Palestina. Populasi orang-orang Yahudi terus mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Mereka kemudian mulai membeli tanah-tanah Palestina melalui agen-agen gelap. Padahal dahulu pada masa Kekhalifahan Utsmani, orang-orang Yahudi dilarang untuk membeli tanah-tanah di Palestina karena nantinya dikhawatirkan dapat menyingkirkan penduduk Muslim yang tinggal di sana. Ketika bertambahnya tahun, akhirnya orang-orang Yahudi telah mampu menguasai 6,7% tanah Palestina. Di samping itu Inggris yang awalnya menjajah Palestina, kemudian mulai meninggalkan wilayah Palestina setelah PBB atau Persatuan Bangsa-Bangsa mengeluarkan resolusi nomor 181. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 6 September tahun 1947. Isi dari resolusi PBB itu adalah membagi wilayah Palestina menjadi dua bagian, yaitu wilayah Arab dan wilayah Yahudi. Peristiwa itu kemudian disambut baik oleh orang-orang Yahudi, namun ditolak mentah-mentah oleh negara-negara Arab. Setelah puncak Perang Dunia Kedua, orang-orang Yahudi dari berbagai belahan dunia mulai pergi ke Yerusalem, Palestina. Apalagi setelah terjadinya pembantaian besar-besaran 6 juta Yahudi di Eropa, kemudian terjadilah gelombang imigrasi kaum Yahudi dari Eropa ke Palestina secara besar-besaran. Hingga pada tahun 1948, jumlah orang-orang Yahudi di Palestina berjumlah 650.000 orang. Padahal penduduk Palestina waktu itu hanya berjumlah 2 jutaan orang. Hal ini menjadi gambaran akan begitu besarnya gelombang imigran Yahudi, di mana jumlah mereka adalah sekitar 30% dari jumlah penduduk Palestina. Setelah kepergian penjajah Inggris dari tanah Palestina, kemudian orang-orang Zionis Yahudi menghimpun kekuatan untuk mendirikan negara Israel. Aksi Yahudi Israel ini kemudian ditolak mentah-mentah oleh negara-negara Arab. Meskipun begitu, Zionis Israel tidak takut dengan segala ancaman yang akan datang. Hal ini dikarenakan Zionis Israel sudah memiliki kekuatan militer yang cukup tangguh. Kemudian pada tanggal 14 Mei tahun 1948, para petinggi Zionis Israel lantas mendeklarasikan berdirinya negara Israel. Para tentara Zionis siap berperang melawan musuh demi mempertahankan tanah yang dijanjikan Tuhan mereka. Berdirinya negara Israel lantas memicu respon penolakan dari negara-negara Arab. Hal ini kemudian menyebabkan muncullah perang Arab-Israel yang sangat mengerikan. Namun, Israel tidak takut menghadapi tentara Arab. Hal ini dikarenakan Israel telah memiliki persenjataan dan tentara yang kuat. Waktu itu, Israel telah memiliki 70.000 tentara dengan persenjataan yang kuat. Perang Arab-Israel awalnya pecah setelah sebelumnya Israel melakukan penyerangan brutal ke wilayah Deir Yasir pada tanggal 9 April tahun 1948. Wilayah itu merupakan perkampungan strategis yang berada di antara Yerusalem dan Tel Aviv. Ada sekitar 254 orang yang dibantai waktu itu. Hal ini kemudian memancing reaksi bangsa-bangsa Arab untuk membantu dan mendukung perjuangan rakyat Palestina. Namun, ternyata bantuan bangsa Arab tidak berpengaruh terhadap pembelaan rakyat Palestina. Hal ini disebabkan tidak adanya keseimbangan jumlah tentara yang berperang dalam perang Arab-Israel, di mana waktu itu tentara Arab hanya berjumlah 24.000 tentara sedangkan Israel berjumlah 70.000 tentara. Hal ini jelas tidak seimbang. Ditambah lagi dengan adanya persenjataan Israel yang cukup canggih dan modern. Di tahun 1948 juga, Zionis Israel kemudian semakin menggila dalam merampas tanah dan wilayah Palestina. Rakyat Palestina banyak yang tertindas dan terusir dari tanah air mereka sendiri. Negara-negara Islam seperti Mesir, Yordania, Irak, dan Suriah mengecam aksi kekejaman Zionis Israel. Para negara Muslim kemudian melakukan penyerangan kepada negara Israel. Kemudian, Amerika dan negara Barat melobi untuk mengadakan gencatan senjata, di mana dari kedua belah pihak dilarang melakukan peperangan selama 1 bulan. Kemudian negara Arab setuju, tetapi, Zionis dengan kelicikannya memanfaat peluang itu untuk memasok senjata dari Amerika. Setelah fase itu, meledaklah kembali perang antara negara Arab dan Israel.
Namun dalam peperangan itu tentara Arab mengalami kekalahan dari tentara Israel. Hal ini dipicu karena begitu canggihnya peralatan perang milik Israel. Akhirnya, Israel kemudian mampu menguasai daratan Sinai yang berada di negara Mesir, Bukit Golan Suriah, dan tepi barat Yordania. Bantuan tentara Arab rupanya malah menyulitkan perjuangan rakyat Palestina, di mana pasukan yang mereka kirim adalah orang-orang yang kondisinya kurang siap perang, koordinasi yang kurang baik, persenjataan perang yang kuno, dan banyak kerusakan. Penderitaan rakyat Palestina semakin bertambah ketika tanah air mereka dirampas secara paksa oleh Zionis Israel. Hal ini timbul juga akibat keputusan PBB nomor 181 yang membagi wilayah Palestina menjadi dua bagian, yaitu wilayah Yahudi dan Arab. Keputusan ini sangatlah tidak adil, di mana hak tanah dibagi 56% untuk Yahudi dan 44% untuk Arab. Keputusan itu jelas memicu kemarahan rakyat Palestina. Rakyat Palestina kemudian berjuang mati-matian untuk mendapatkan tanah milik mereka yang telah dirampas Zionis Israel. Akibat perang tahun 1948, banyak sekali rakyat Palestina yang meninggal dunia, menderita, dan memilih pergi mengungsi ke tempat yang lebih aman. Namun momen itu justru dimanfaatkan Zionis Israel untuk mencaploki tanah warga Palestina. Akibatnya, jutaan meter persegi tanah milik warga Palestina hangus dirampas Zionis Israel. Tidak hanya itu, orang-orang Yahudi kemudian mulai mendirikan kawasan-kawasan pemukiman khusus untuk warga Israel. Hal ini jelas merugikan dan menyengsarakan rakyat Palestina. Hal ini tentu menyulut emosi rakyat Palestina atas perampasan hak-hak atas tanah air mereka. Namun rakyat Palestina tidak tinggal diam, mereka berusaha menghalangi aksi dan usaha tentara Zionis yang hendak mencaplok tanah rakyat Palestina. Awalnya, wilayah Palestina sangatlah luas, namun semakin bertambahnya tahun, luas wilayah Palestina semakin berkurang dan semakin mengecil akibat dicaploki Zionis Israel. Bayangkan saja, di tahun 2016 saja, Israel berencana melakukan aksi perampasan tanah sebanyak 400 hektar di wilayah tepi barat Palestina. Hingga saat ini, ada sekitar 55.000 pemukiman ilegal milik warga Israel yang dibangun di tepi barat dan Yerusalem Timur, dan ada sekitar 3 juta orang yang tinggal dan menetap di kedua wilayah itu. Memang sangat sulit sekali bagi rakyat Palestina untuk melawan para tentara Israel, mengingat Palestina sama sekali tidak memiliki tentara baik angkatan laut maupun udara. Salah satu penyebab Palestina tidak memiliki tentara adalah disebabkan Palestina statusnya belum diakui negara. Sebenarnya, ada 135 negara anggota PBB termasuk Indonesia yang mengakui Palestina sebagai negara yang merdeka. Namun ada 50 negara pendukung Zionis yang tidak mengakui Palestina sebagai negara merdeka. Meskipun tidak punya tentara, tetapi Palestina memiliki sebuah pasukan keamanan khusus dari Otoritas Nasional Palestina. Selain itu, ada juga gerakan perlawanan melawan Israel yang dipimpin kelompok Hamas. Hamas sendiri mempunyai sayap militer bernama Izzuddin Al-Qassam. Namun, negara-negara pro-Israel seperti Amerika, Uni Eropa, dan negara lainnya menganggap bahwa Hamas adalah organisasi teroris. Namun ada juga negara yang tidak menganggap Hamas sebagai organisasi teroris. Sampai saat ini, peperangan antara negara Palestina dan Israel masih terus berlangsung. Dampak dari perang ini telah memakan banyak sekali korban dari kedua belah pihak. Kita doakan semoga konflik dan perang ini segera selesai, sehingga tidak memakan nyawa orang-orang yang tidak berdosa. Amin. Wallahu a'lamu bishawab.